Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 27 Maret tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa,
dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah. Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku, dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan berdiri di pihak kita. Pernahkah kita mengalami situasi di mana orang-orang yang dulu dekat tiba-tiba menjauh? Atau ketika kita merasa ditinggalkan, disalahpahami, bahkan dijauhi karena melakukan yang benar? Jika ya, maka hari ini Nabi Yeremia menjadi sahabat seperjalanan kita. Dalam bacaan pertama hari ini, kita melihat seorang nabi yang hatinya terluka. Ia mendengar bisikan-bisikan jahat, kegentaran di segala tempat. Adukan dia, marilah kita mengadukan dia. Teman-temannya menantikan kejatuhannya. Orang-orang yang dulu mendengarkan dia, kini menertawakan dan menunggu kesempatan untuk menjatuhkannya. Yeremia berada di titik paling rapuh. Setia kepada Tuhan, tetapi dibalas dengan penolakan. Namun, di tengah ketakutan itu, Nabi Yeremia melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menegakkan imannya dan berkata, "Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah." Luka Yeremia tidak membuatnya menyerah. Ia tahu bahwa kebenaran tidak selalu membuat orang lain senang, tetapi Tuhan selalu berpihak pada yang setia. Karena itu, ia menutup doa keluh kesahnya dengan pujian, "Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia menyelamatkan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat." Disinilah tema besar bacaan ini. Ketika semua menentang kita, Tuhan tetap bersama kita, dan itu cukup. Saudara-saudariku terkasih, hidup orang beriman tidak selalu mulus. Ada saat kita berusaha jujur, tetapi dianggap bodoh. Ketika kita memilih kebaikan, tetapi orang lain memilih menjelekkan. Atau ketika kita mencoba mengampuni, tetapi dianggap lemah. Bagaimana kita menghidupi sabda ini? Pertama,
tetap setia pada kebaikan meski tidak populer. Seperti Nabi Yeremia, lakukan yang benar, bukan yang disukai orang. Kedua, melatih hati untuk jujur di hadapan Tuhan. Nabi Yeremia tidak menahan luka batinnya, ia jujur mengeluh kepada Tuhan. Kita pun diundang membawa air mata kita pada Tuhan, bukan pada kemarahan. Ketiga, percaya pada penyertaan Tuhan lebih daripada opini manusia. Ketakutan terbesar kita sering bukan masalahnya, tetapi apa kata orang. Nabi Yeremia mengajarkan, Tuhanlah pahlawan kita, bukan manusia. Keempat, ubah pergumulan menjadi pujian. Nabi Yeremia memuji Tuhan bahkan sebelum penyelesaiannya terlihat. Pujian yang lahir dari pergumulan adalah pujian yang paling murni. Ketika kita berpegang pada Tuhan, hati kita tidak mudah runtuh meski tekanan datang dari segala arah. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita berjalan seperti Nabi Yeremia, teguh dalam kebenaran, jujur dalam doa, dan tenang dalam perlindungannya. Pergilah dengan keyakinan ini, di tengah badai, Tuhan berdiri di pihak kita. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk melangkah dengan berani. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.